Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Simalungun dalam waktu dekat akan melakukan pemanggilan kedua kepada manajemen atau pengusaha Hotel Grand Tamaro di Parapat, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Pemanggilan terhadap pihak manajemen Hotel Grand Tamaro diduga akibat melakukan pelanggaran Undang-Undang tentang Tenaga Kerja, yaitu gaji di bawah upah minimum kabupaten (UMK) dan karyawan tidak terdaftar dalam BPJS Tenaga Kerja. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Simalungun Marolop Silalahi melalui mediator perindustrian Vincar Ambarita menjelaskan bahwa Dinas Tenaga Kerja Simalungun telah melakukan pemanggilan pertama kepada PT Grand Tamaro Parapat. Kemarin sudah kita surati pihak manajemen hotel untuk menjelaskan tentang hak karyawan dan kewajiban perusahaan sesuai regulasi yang berlaku. Yang pertama terkait BPJS dan gaji karyawan dibayarkan tidak sesuai upah minimum kabupaten. Setelah itu, pihak pengusaha membalas surat kita, kemudian menyampaikan belum bisa memenuhi aturan BPJS, serta membayar gaji sesuai UMK, dengan alasan hotel PT Grand Tamaro masih baru beroperasi. Pihak hotel juga berjanji setelah pandemi berakhir akan mematuhi sesuai ketentuan yang berlaku, tegas Vincar Ambarita kepada Armada News di ruang kerjanya, Senin tanggal 18 Oktober tahun 2021. Pertama kemarin mereka sudah kita surati secara resmi. Kita sampaikan apa yang menjadi kewajiban pengusaha, yang menjadi hak karyawan sesuai regulasi. Yang pertama BPJS dan supaya upah dibayar sesuai ketentuan upah minimum Kabupaten Simalungun minimal. Setelah itu kemudian mereka membalas surat kita dengan menerangkan alasan mereka untuk tidak untuk belum mematuhi ketentuan yang berlaku. Kemudian kita panggil mereka. Kita panggil, kita sampaikan. Kita sampaikan apa yang menjadi ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemarin hasilnya mereka punya alasan bahwasanya hotelnya masih baru. Jadi belum cukup biaya operasional. Dan mereka berjanji setelah keadaan pandemi ini berakhir, tamu normal mereka akan mematuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Cuma pada saat itu kita tegaskan bahwasannya hak-hak normatif yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada hubungannya, tidak ada relasinya dengan pendapatan. Apapun ceritanya, si tenaga kerja harus dibayar minimal sebesar UMK dan wajib dimasukkan sebagai peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Kita tegaskan seperti itu kemarin. Ini kan Bang, sudah jelas mereka melanggar aturan itu. Apa kira-kira sanksi dari pihak kita pemerintah untuk ketentuan dengan aturan itu? Terima kasih. Kalau kita selalu bergerak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai ketentuan Undang-Undang Otonomi Daerah, kewenangan bagi pemerintah kabupaten dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja adalah melakukan pembinaan. Masalah sanksi itu menjadi tugas pokok dan fungsi gubernur dalam hari ini pegawai pengawas ketenagakerjaan. Apa yang diperintahkan oleh undang-undang kepada kita untuk melakukan pembinaan, kita sudah lakukan upaya pembinaan. Upaya pembinaan itu sebatas seperti apa itu Bang? Itu tadi kita sudah panggil mereka, kita sudah himbau mereka, kita sudah ingatkan, ini loh peraturan perundang-undangan yang berlaku, itu kita bentuk pembinaannya seperti itu. Himbauannya Bang untuk perusahaan itu? Ya seperti yang kita sampaikan ketika kita panggil mereka untuk klarifikasi bahwasannya tidak ada hubungannya antara perusahaan baru beroperasi sehingga cash flow tidak memungkinkan. Itu tidak menjadi alasan pembenar untuk tidak membayar upah sesuai upah minimum yang berlaku. Apapun ceritanya, si tenaga kerja minimal harus dibayar sebesar upah minimum yang berlaku dan wajib hukumnya dimasukkan sebagai peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan yang diberitakan sebelumnya. Manajer operasional Hotel Grand Tamaro Doli Ridoli Butar-Butar mengakui bahwa gaji karyawan di Hotel Grand Tamaro masih di bawah UMR. Alasannya karena musim pandemi. Kita akui, gaji karyawan masih di bawah UMR dan belum ikut peserta BPJS. Itu terjadi dikarenakan musim pandemi. Jumlah karyawan kita ada 37 orang. Saya dan jumlah Ridoli kamar Butar-Butar, 78 unit. sebagai manajer Tegasnya. operasional di Hotel Grand Tamaro. Hotel Grand Tamaro ini launching tanggal 13 Desember tahun 2020. Dengan kapasitas kamar kita sebanyak 78 kamar dan karyawan kita saat ini 37 orang
dalam situasi kondisi pandemi saat ini memang sangat sulit. Di samping hotel juga baru berjalan sekitar jalan 9 bulan lah ya. 9 bulan dalam kondisi pandemi seperti ini memang sangat sulit sekali. Kalau saya ibaratkan hotel ini adalah sebagai baby yang baru lahir, sama sekali belum bisa berbuat apa-apa, masih tengkurap. Jadi intinya memang dengan segala kekurangan-kekurangan, inilah yang saat ini yang masih bisa kami lakukan dalam musim pandemi saat ini. Dan memang tamu hotel pun belum begitu dikenal orang. Jadi market kita belum banyak tahu tamu-tamu yang lain semua. Dan dalam situasi kondisi seperti ini, itulah kondisi kita di Hotel Grand Tamaro saat ini. Kalau jumlah kamar dan jumlah karyawan Bang di Hotel Grand Tamaro kita ini? Jumlah kamar sebanyak 78 kamar, karyawannya sebanyak 37 orang. Izin Bang, kami dengar ada riak-riak di luar bahwasanya terkait penggajian kita, karyawan kita ini di bawah UMR. Gimana penjelasannya Bang? Terima kasih. Memang kita tidak menutupi ya, seperti situasi kondisi yang kita katakan tadi, ini musim pandemi. Jadi untuk memenuhi standar itu memang kita belum sanggup ya, tapi kita berharap bila nantinya situasi lebih baik, hotel juga punya niat positif untuk mengikuti standar undang-undang itu. Nah, dan satu lagi, memang dari awal pun dengan berdirinya hotel ini, ya sewaktu penerimaan karyawan, kita tahu, bahkan kita tahu keadaan kita seperti ini, yang mau ikut gabung, ayo, kondisi kita seperti ini. Kalau emang mau ikut gabung dengan kondisi seperti ini, ayo. Gitu. Gaji terendah berapa Bang? Memang saat ini gaji terendah 1,4 ya. Kalau tertinggi Bang? Di tingkat karyawan 2,5 ya, di tingkat karyawan biasa di 2,5 ke atas. Terkait BPJS karyawan gimana itu Bang? Untuk BPJS karyawan memang saat ini juga kita belum ya, belum, karena kemarin juga kebetulan ada dari BPJS ya, Dinas Kesehatan datang kemari menjumpai kita, bahkan mereka juga menyampaikan, saya sampaikan memang mudah-mudahan next dengan situasi kondisi lebih baik kita bisa mengikuti hal itu. Kalau kriteria penggajian seperti itu Bang, dengan jam kerja apa disesuaikan atau tetap jam kerja buruh seperti biasanya? Jam kerja kita Atau seperti biasa. Demikian laporan jadi Heri jam kerja. Silalahi dari Pamatang Raya, Kabupaten Simalungun.